Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, pada kali ini kita akan masuk ke Resus tahap 2, tugas besar irigasi dan bangunan air 1, yang mana pada tahap 1 kemarin rekan-rekan sudah membuat catchment area dan juga telah menentukan di mana saja stasiun yang akan rekan-rekan pakai. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data curah hujan dari stasiun kita tadi ke dalam Excel untuk mencari nanti nilai dari curah hujan efektif. Nah, jadi langkah-langkah yang perlu rekan-rekan siapkan yaitu adalah Excel, yang kedua Google Earth, yang ketiga adalah AutoCAD Plan, dan yang keempat itu adalah Global Mapper. Jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita lihat dulu dari Google Earth kita. Jadi untuk curah hujan efektif yang kita pakai pada tugas besar kita kali ini itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode aritmatika dan metode kedua adalah metode polygon design. Nah, kapan rekan-rekan akan memakai metode aritmatika dan kapan rekan-rekan akan memakai metode polygon design? Kalau misalkan untuk aritmatika itu letak catchment area rekan-rekan itu berada di luar dari stasiun atau stasiun kita ini yang poligon dari stasiun kita tidak memotong bagian dari catchment, misalnya seperti ini. Atau catchment kita seluruhnya berada di dalam stasiun kita. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, rekan-rekan akan memakai metode aritmatika. Namun kalau misalkan kondisinya terpotong catchment kita seperti yang ketiga ini, nah ini rekan-rekan akan memakai metode polygon design. Jadi pada video ini akan dijelaskan pada rekan-rekan bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan metode polygon design. Jadi langkah-langkah pertama yang perlu rekan-rekan lakukan adalah mengubah settingan dari Google Earth rekan-rekan, yang mana kita bisa ambil melalui tools, option. Nah, di sini awalnya pada show, let, atau long ini rekan-rekan akan berada pada degrees, minutes, dan second. Dan di sini rekan-rekan ganti menjadi Universal Transverse Mercator atau UTM. Lalu pencet OK. Nah, selanjutnya kita akan melihat titik koordinat pada setiap stasiun dan juga berapa elevasinya. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik kanan aja pada stasiunnya, ambil properties, terus kita lihat di sini ada easting dan northing. Dan dari sini ini akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel, kita copy. Jadi kita buka Microsoft Excel-nya seperti ini. Kita bikin langkah-langkahnya itu yang pertama pada kolom yang pertama itu adalah penomoran. Pada yang kolom B itu adalah easting, yang C adalah northing, yang D ini adalah elevasi pada setiap stasiun. Dan yang ini yang pada kolom E ini adalah nama stasiunnya. Nah, gimana cara kita melihat elevasinya? Itu rekan-rekan bisa letakkan saja kursornya pada bagian stasiun yang sudah ditandai. Seperti ini 295. Kita lihat di bagian bawah kanan, di situ ada tulisan elef, itu adalah elevasinya. Lalu kita kopikan bagian easting dan bagian northing ke dalam Microsoft Excel seperti yang sudah dijelaskan seperti tadi. Lalu kalau misalkan sudah kita lakukan pada ketiga stasiun, selanjutnya kita save Microsoft Excel kita tadi. Kita bikin namanya terserah, misalnya desain. Nah, selanjutnya kita save lagi, itu ambil save as, lalu kita pilih save as type-nya itu kita ganti dari Excel workbook menjadi formatted text. Nah, ini. Lalu kita pencet save. Lalu kita cek. Maka
kita lihat di sini type filenya itu dalam bentuk ekstensi PRN. Nah, kalau sudah berarti kita sudah selesai untuk langkah pertama. Terus langkah selanjutnya rekan-rekan buka AutoCAD LAN. Nah, seperti ini. Lalu kita pencet file, terus new. Kita bikin baru. Kita bikinlah namanya. Design. Terus kita tetapkan di mana kita mau menyimpan file kita. Lalu kita pencet OK. Nah, selanjutnya ada beberapa load setting yang perlu kita atur. Pada langkah yang pertama ini kita pencet saja dulu next. Lalu di sini untuk linear unitnya kita ganti jadi meter. Pencet OK. Lalu next. Untuk di sini drawing scale-nya untuk horizontal kita pakai 1:100 dan vertikal juga 1:100. Lalu kita next. Nah, kalau di sini untuk kategorisnya lat longs ini kita ganti menjadi UTM WGS 84 datum. Ini adalah titik koordinat yang kita pakai untuk daerah kita. Lalu yang di bawahnya ini available koordinat sistemnya kita cari yang 47 south. Itu adalah titik koordinat untuk daerah Sumatera Barat. Lalu kita pencet next. Lalu kita tentukan base point-nya. Untuk base point ini sebenarnya terserah aja, tapi kita tetapkannya di dekat sini. Nah, lalu kita pencet next. Next lagi. Next. Nah, berarti kita sudah selesai. Nah, kita pencet lagi finish. Oke. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya itu kita ambil poin, terus import atau ekspor poin. Lalu kita pilih format manager. Di sini kita tambah format manager kita sendiri, kita pencet add, kita ambil user point file, lalu pencet OK. Selanjutnya untuk format name kita buatlah sesuai terserah kita saja. Default extensionnya kita ganti menjadi PRN. Terus kita load, masukkan data yang sudah kita bikin tadi. Nih, yang dalam bentuk PRN yang dari Microsoft Excel. Lalu kita pencet open. Lalu dia akan muncul seperti ini. Seperti yang ada di Microsoft Excel. Lalu ini kita sesuaikan kolom-kolomnya. Itu kita atur. Nah, seperti ini. Lalu yang unused ini kita ganti. Yang untuk 1, 2, 3 ini adalah number. Lalu oke. Untuk yang pertama ini adalah esting. Kita ambil esting. Lalu oke. Yang ketiga ini adalah northing. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga itu adalah northing. Berarti kita ambil northing. Selanjutnya untuk kolom yang keempat itu adalah elevasi. Lalu kita ambil di sini elevation. Lalu oke. Terus yang terakhir ini adalah nama. Untuk namanya kita ambil yang raw description. Lalu oke. Setelah kita bikin kayak gini, lalu kita pencet yang parse. Nanti dia akan dipindahkan ke bagian atas. Nah, itu kita pencet OK. Close. Selanjutnya kita ambil lagi file. Kita ambil poin. Lalu import atau ekspor poin. Kita import poin lagi. Masukkan yang tadi yang sudah kita bikin. Terus ini untuk format. Kita bikin yang barusan kita bikin formatnya. Itu kan tadi namanya Tizen. Terus kita masukkan file yang udah kita bikin di Microsoft Excel. Yang ini dia tadi. Kita pencet OK.
Lalu kita pencet lagi oke. Oke lagi. Nah, kalau muncul seperti yang tadi, mungkin rekan-rekan harus terlebih dahulu mengeluarkan file Microsoft Excel yang telah dibikin. Kita close dulu, baru kita import lagi. Berarti kita ulang lagi langkah yang sama. Import poin. Nah, ini udah otomatis, lalu kita tinggal pencet oke. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita sudah selesai menginputkan poin dari Excel. Langkah selanjutnya adalah kita cari di search menu, kita cari zoom to extend. Yang ini kita pencet. Nah, lalu kita geser, kita pencet Ctrl A. Nanti akan otomatis nih keluar. Ini adalah segitiga yang kita titik koordinat yang telah kita input dari Google Earth. Lalu kita hubungkan mereka melalui line. Nah, kita tandai dulu dia karena dia kecil-kecil. Nah, lalu kita hubungkan dia dengan garis. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan luas daerah pengaruh dari tiap-tiap stasiun. Caranya itu kita ambil line, kita ambil pada bagian tengah dari setiap sisi segitiganya, lalu kita letakkan dia ke titik stasiun yang di arah depannya seperti ini. Begitu juga untuk dua daerah sisi yang lain. Seperti ini. Nah, lalu kita trim bagian yang di tengah sehingga dia terbentuk seperti ini. Maka ini adalah luas daerah pengaruh dari mohon maaf. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita trim. Nah, ini adalah luas daerah tiap-tiap stasiun. Kalau ini adalah stasiun A, berarti daerah pengaruhnya itu yang di sini. Kalau yang B di sini, misalnya, berarti yang di sini yang B, daerah pengaruhnya. Yang C di sini, berarti ini daerah pengaruhnya. Langkah selanjutnya itu kita akan mengubah tempat ini ke dalam Google Earth. Langkah-langkahnya itu kita save dulu AutoCAD line kita. Nah, kalau udah bisa kita keluarkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka aplikasi Global Mapper. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini karena tadi AutoCAD line kita itu menyimpan dalam format DWG, kita perlu menggantinya ke dalam format vektor atau KML atau KMZ, yaitu format dari Google Earth. Caranya itu kita pencet di sini Open Data File. Pencetlah di mana kita tempat menyimpan dari AutoCAD line kita tadi. Oke, selanjutnya kita buka data kita yang sudah kita save tadi dari AutoCAD line-nya. Kita pencet Open Data File, lalu kita search di mana kita menyimpannya, lalu kita open. Nah, seperti ini. Pencet OK. Ini akan muncul beberapa settingan-settingan di sini. Untuk projection-nya kita masukkan UTM. Lalu pada zone-nya kita ambil yang ini minus 47 S. Karena di sini dia ada yang positif dan ada yang minus, kita ambil bagian yang minus 47 itu untuk menandakan wilayah Sumatera Barat. Setelah itu kita pencet saja langsung oke. Lalu akan muncul dia yang sudah kita bikin tadi di AutoCAD line-nya. Lalu kita save workspace.
Nah, nanti kita gantilah dia di save as. Langkah selanjutnya itu kita ekspor. Lalu kita ambil bagian ekspor vektor atau leader format. Kita pilihlah dia KML atau KMZ. Kita pencet OK. Pencet lagi OK. Lalu kita save lah dia di mana. Kita mau save. Kita bikin namanya. Dah. Lalu pencet save. Kalau udah berarti kita tinggal menginputkan yang sudah kita bikin di AutoCAD LAN ke dalam Google Earth. Caranya itu adalah kita pencet file, open, kita ambillah file KML atau KMZ yang kita sudah ekspor dari global mapper kita, pencet OK. Ini akan muncul seperti ini, garis yang sudah kita bikin. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita bikin area baru. Kita ikuti lagi bagian dari stasiun kita yang sesuai dengan luas daerah pengaruhnya. Seperti ini. Nah, lalu kita pencet OK. Lalu kita ambil lagi properties, measurement. Nah, berarti ini dia. Kita ganti dalam square kilometer. Berarti luas daerah pengaruh untuk stasiun C di sini adalah 186 km kuadrat. Itu juga yang kita lakukan pada stasiun A dan stasiun B. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan Microsoft Excel untuk metode polygon design. Nah, yang sebelumnya rekan-rekan sudah mencari terlebih dahulu stasiun yang akan dipakai beserta curah hujan yang dipakai. Selanjutnya rekan-rekan akan menginput data curah hujan tersebut dalam per setengah bulan itu pada ketiga stasiun. Bedanya dengan metode aritmatika, di sini kita akan memakai luas daerah pengaruh pada setiap stasiun. Seperti yang sudah terlihat pada daerah sebelah kanan, itu luas daerah pengaruh stasiun A itu sebanyak 38,206. Dan ini adalah dalam bentuk kilometer kuadrat. Lalu dari ketiga stasiun ini langkahnya masih sama kayak metode aritmatika. Kita rata-ratakan. Namun untuk merata-ratakan ini menggunakan rumus yaitu misalkan pada bulan Januari pada tahun 2003 pada tanggal 1 sampai 15. Berarti data pada Januari 1-15 pada tahun 2003 pada stasiun A itu kita kalikan dia dengan luas daerah pengaruh A. Lalu kita tambahkan dengan curah hujan pada bulan Januari 1-15 pada tahun 2003 pada stasiun B. Kita kalikan dengan luas daerah pengaruh stasiun B. Kita tambahkan lagi dengan data curah hujan Januari 1-15 tahun 2003 pada stasiun C. Kita kali dengan luas daerah pengaruh pada stasiun C. Misalnya seperti ini. Lalu kita bagi dengan luas total daerah pengaruh. Lalu kita dapatkanlah nanti hasilnya di sini pada tabel 4.4D ini. Nah, ini kita lakukan pada setiap bulan dan pada setiap tahun. Kalau sudah, langkah selanjutnya itu kita akan mengurutkan terlebih dahulu hasilnya itu dari yang tertinggi ke terendah pada tabel 4.4E seperti yang terlihat di sini. Lalu di sini pada urutan ini yang tahun tadi kita ganti menjadi dalam bentuk persen, di mana untuk mencari persen-persen ini dipakai rumus yaitu N dibagi M ditambah 1. Berarti misalkan ini N itu adalah jumlah nomor urut data ke dan M itu adalah jumlah data. Berarti untuk jumlah data di sini ada 10, kita tambahkan 1, itu hasilnya adalah 11. Berarti untuk urutan 1 ini 1/11 kita kalikan dia dengan 100%. Makanya di sini dapat 9%. Itu kita lakukan sampai urutan ke-10, yaitu 10/11 kita bagi dengan 100%. Nah, lalu kita cari dia curah hujan efektif 80%. Karena di sini kita ada 82% dan 73%, maka kita harus melakukan interpolasi terlebih dahulu terhadap kedua data ini. Itu pada setiap bulan. Nah,
hasil data interpolasi tersebut yang akan kita gunakan pada langkah yang selanjutnya. Mungkin untuk penjelasan sampai dari metode Polygen-Thyssen sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.